Informasi berikutnya, KPU RI menggunakan metode pemungutan suara TPS dan juga kotak suara keliling pada pemungutan suara ulang PSU di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari ini. Sementara itu, sejumlah pimpinan Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung selama proses pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 10 Maret 2024. Ketua KPU Hashim Asyari pada Jumat sore menjelaskan, sebanyak 62.217 warga negara Indonesia masuk daftar pemilih di Malaysia. Untuk penyelenggaraan PSU di Kuala Lumpur, sekitar 42.372 pemilih akan memilih di TPS yang berlokasi di World Trade Center Malaysia. Pada pemungutan suara ulang kali ini, KPU menggunakan metode pemungutan suara di tempat pemungutan suara dan metode kotak suara keliling atau KSK. Nah, dari 447.258 DPT yang lalu, kemudian dilakukan pemutakhiran, kemudian KPU memutuskan sekarang ini untuk keperluan pemungutan suara ulang Kuala Lumpur, jumlah DPT-nya adalah 62.217 pemilih. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia juga melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di Malaysia. Ditemui di gedung Bawaslu RI Jumat sore, anggota Bawaslu RI Toto Haryono menyebut sejumlah pimpinan serta tim dari Bawaslu berangkat ke Malaysia untuk melakukan pengawasan langsung proses pemungutan suara ulang baik dengan metode KSK maupun metode TPS. Insya Allah kita nanti ada pimpinan yang berangkat tim ke sana juga. Nanti malam berangkat untuk, kemarin Bung Herwin sudah di sana untuk pengecekan finalisasi PSU-nya. Dan kita berharap dengan PSU ini akan lebih transparan. Pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur digelar mulai pukul 8 pagi hingga pukul 18 waktu Malaysia. Sementara itu, KPU akan menggelar proses rekapitulasi PSU Kuala Lumpur pada 13 Maret hingga 14 Maret 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Lembaga Pemerhati Pekerja Migran Care menyoroti berkurangnya jumlah daftar pemilih tetap DPT dalam pemungutan suara ulang PSU di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk membahasnya kita langsung tergabung dengan Mbak Titi Anggraini, dosen kepemiluan FHUI. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Titi, sehat selalu. Terima kasih untuk waktu Anda di Pilih Indonesia malam ini. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heranov, salam dari Kuala Lumpur. Oh, Anda di Kuala Lumpur. Apa yang bisa Anda highlight di sana, Mbak Titi? Jam 18 waktu Kuala Lumpur sudah selesai tadi PSU. Iya, betul sekali. Jadi PSU di Kuala Lumpur ada dua metode, yaitu melalui pemberian suara di TPS luar negeri, ada 22 TPS dengan jumlah pemilih kurang lebih 42.000, lalu kemudian KSK, kotak suara keliling, di 120 titik dengan pemilih kurang lebih 19.000. Jadi ini merupakan pemungutan suara ulang setelah pada tanggal 11 Februari dilakukan pemungutan suara reguler ya, yang berdasarkan 2 kali rekomendasi Bawaslu, maka terdapat 62.217 DPT untuk PSU hari ini, Minggu 10 Maret 2024. Dalam singkat cerita, jadi negara, pemilih, dan juga peserta pemilu itu harus membayar mahal atas ketidakcakapan di dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Jadi dari apa yang saya pantau, saya datang ke Kuala Lumpur baik pada tanggal 11 Februari ataupun hari ini, ternyata memang pemilu di luar negeri itu ya bisa dikatakan seperti pemilu kelas 2 ya. Dengan kemudian banyak sekali persoalan. Persoalan yang pertama soal kepastian hukum, soal aturan main, simpang siur misalnya, soal teknis pelaksanaan. Yang kedua soal akurasi data pemilih. Yang ketiga persoalan sosialisasi. Yang keempat persoalan kapasitas petugas. Yang kelima efektivitas pengawasan. Dan yang keenam problem di dalam koordinasi dan juga supervisi dari penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Karena pemilu di luar negeri ini dibawa langsung koordinasi dan supervisi dari penyelenggara pemilu di tingkat pusat, dalam hal ini KPU. Dan ternyata temuan sementara sejauh ini pemungutan suara ulang dengan metode TPS luar negeri dan kotak suara keliling
belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi terkait dua hal. Soal akurasi DPT dan yang kedua soal sosialisasi. Kami menemukan, karena saya datang bersama tim Migrant Care, ada banyak pemilih yang terdaftar sebagai DPT pada pemilu 11 Februari 2024, ternyata saat PSU pada hari ini namanya tidak masuk dalam DPT. Tidak usah jauh-jauh, misalnya saja Dubes Indonesia untuk Malaysia dan beberapa staf di KBRI itu tidak terdata di dalam DPT, padahal mereka ada di DPT ketika pemilu 11 Februari lalu. Jadi memang masih banyak sekali permasalahan yang ditemui, termasuk juga tensi yang cukup panas, karena sejumlah pemilih yang sebelumnya terdaftar di DPT, ketika mereka mau memilih ternyata namanya tidak ada dan harus menggunakan sebagai pemilih daftar pemilih khusus, yang baru bisa menggunakan hak pilih itu pada pukul 11 siang, sementara proses pemungutan suara sendiri sudah dimulai sejak pukul 8 pagi. Kalau kata Pak Ketua KPU Hasyim Asyari ada sekitar 62.000 ya DPT di Kuala Lumpur. Kemudian tiba-tiba dalam PSU pada hari ini ditemukan hanya sekitar 40.000-an DPT yang memilih, begitu ya Mbak Titi ya? Apa penyebab hal ini terjadi tidak sebenarnya? Begitu Mas Herono, tidak seperti itu. Jadi pada awalnya DPT itu ada 447.000 lebih. Tapi kemudian ditemukan ternyata datanya tidak akurat dan tidak valid. Makanya kan status sekarang 7 orang PPLN menjadi TSK. Walaupun sebenarnya penetapan DPT itu bukan hanya otoritas PPLN, karena pemutahiran data pemilih dan penetapan juga menjadi otoritas KPU. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi Bawaslu 2 kali, DPT yang tadinya 400.000 lebih itu menyusut menjadi 42.000 untuk DPT di TPS luar negeri dan 19.000 di DPT kotak suara keliling yang ada di 120 titik, sehingga total DPT untuk pemungutan suara ulang ini ada 62.217. Jadi berkurangnya jauh sekali dari 447.000 lebih menjadi hanya 62.217. Mengapa menjadi hanya 62.217? Ternyata angka itu didapat dari mereka yang menggunakan hak pilih pada 11 Februari lalu di TPS luar negeri. Waktu itu ada 223 TPS, ditambah dengan yang menggunakan hak pilih lewat kotak suara keliling, dan ditambah pemilih lewat pos yang surat suaranya kembali. Tapi ternyata walaupun dimutakhirkan, banyak sekali pemilih yang tidak masuk di dalam DPT pemungutan suara ulang, padahal saat pemungutan suara 11 Februari mereka ada namanya di dalam DPT. Nah, di layar ini boleh saya cerita sedikit ya Mas Heranov. Ini adalah mereka yang marah bisa dikatakan ya, atau protes tadi yang di layar sebelumnya. Karena mereka di DPT 11 Februari namanya ada dan menggunakan hak pilih, tapi kemudian ketika pemungutan suara ulang hari ini namanya tidak ada. Sehingga waktu sebelum diputuskan untuk bisa menggunakan hak pilih, ketentuan dari KPU penggunaan hak pilih yang merupakan DPK ya, daftar pemilih khusus yang tidak ada di DPT hari ini, dengan menunjukkan paspor atau immigration card atau ID card mereka berdomisili di sini, bisa menggunakan hak pilih pukul 5, tapi mereka tidak puas. Nah, ini yang seperti di layar. Akhirnya dengan rekomendasi Bawaslu, para DPK ini boleh menggunakan hak pilih mulai pukul 11 pagi. Nah, tensinya agak menurun, dan uniknya di pemungutan suara ulang ini Mas Heranov, seperti semua elit politisi Dapil Jakarta 2 All Stars begitu ya datang ke Kuala Lumpur. Saya misalnya berjumpa dengan sejumlah politisi, ada Masinton, lalu juga ada Kurniasi Mufida dari PKS dan sejumlah nama lain ya, Ahmad Baidowi dari P3. Ini menunjukkan bahwa pemungutan suara ulang Malaysia ini menjadi battleground atau arena tempur yang sangat sengit dan panas di dalam memastikan perolehan kursi. Dan kami juga menyaksikan misalnya masih ada kampanye kepada pemilih di hari pemungutan suara, dan juga nampaknya ya ada bagi-bagi sesuatu begitu, walaupun ketika kami coba dekati ya mereka mungkin tahu karena kami pemantau langsung membubarkan diri begitu. Apakah dengan kasus jumlah DPT yang menciut ini Mbak Titi akan melegitimasi dari hasil pemilu di PPLN khususnya? Terakhir. Ya. Mas Heranov, ternyata memang persoalan DPT itu masih belum terselesaikan. Sebagai contoh, satu TPS ya, TPS LN nomor 1,
itu jumlah DPT-nya ada 2040, tapi pengguna hak pilih yang berasal dari DPT hanya 10, tetapi pengguna hak pilih dari daftar pemilih khusus, artinya mereka yang tidak terdaftar tapi menggunakan hak pilih, itu ada 177. Nah, artinya lebih banyak yang tidak terdata daripada mereka yang terdata, walaupun DPT ini merupakan hasil evaluasi dan perbaikan pemungutan suara pada 11 Februari lalu. Memang harus ada banyak perubahan pemilu di Kuala Lumpur, terutama yang soal pos ya. Pos itu mestinya tidak lagi ditentukan oleh PPLN, tapi harus dengan permintaan langsung dari pemilih. Karena ternyata temuan kami lewat pos itu sangat rentan sekali menjadi bancakan. Termasuk juga kami menemukan mobilisasi pemilih yang memang nampaknya dikerahkan untuk memastikan perolehan suara, dan memang ini menjadi pertarungan yang sangat sengit ya di dalam menentukan perolehan suara dan kursi untuk Dapil Jakarta 2, terutama bagi mereka yang partainya mungkin selisih suaranya sedikit dan di internal caleg untuk menjadi caleg dengan suara terbanyak di partainya. Jadi luar biasa. Ini seperti di layar pengalaman yang tiada duanya buat saya. Baik, ini semoga menjadi pembelajaran juga ya, setiap kasus, setiap tahun pemilu ada saja kasus yang terjadi di luar negeri, apalagi di Malaysia, sebagai jumlah pemilihan cukup banyak begitu ya di luar negeri. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, dosen kepemiluan FHUI bersama kami di Pilihan Indonesia malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.